Supaya kita lebih cerdas secara emosional, kita perlu miliki 5 komponen ini. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Sekarang ini semakin populer terkait kecerdasan emosional, emotional intelligence, atau EQ, emotional quotient. Banyak orang yang bilang bahwa EQ lebih penting daripada IQ, dan gue setuju. Banyak orang yang bilang bahwa kecerdasan emosi lebih utama daripada kecerdasan intelektual, dan memang benar. Pertanyaannya, gimana cara kita ngelatihnya? Kita tahu ada orang yang lebih cerdas secara emosi dan lebih berhasil dalam hidupnya. Mungkin lo punya seorang teman yang dulu pas sekolah, pas kuliah, dia pinter banget, cerdas banget secara intelektual. Yang ranking 1, ranking 2 ketika di kelas. Tapi sekarang kok nggak jadi apa-apa? Bukankah harusnya yang terbaik saat sekolah, ketika di dunia kerja jadi yang terbaik juga? Ternyata tidak demikian. Rupanya yang lebih menentukan kesuksesan seseorang bukan kecerdasan intelektual, namun kecerdasan emosional. Lantas bagaimana cara kita melatih kecerdasan emosional kita? Ada 5 hal yang bisa lo terapkan untuk lebih cerdas secara emosi. Yang pertama adalah self-awareness, mengenal diri, memahami diri. Tahu diri kita siapa, tahu apa yang lo suka, apa yang lo butuh, apa yang lo ingin. Tahu kepribadian diri lo, tahu apa yang lo kuasai, tahu apa kelebihan, kekurangan, kekuatan, kelemahan lo, dan bisa mengoptimalkan keduanya. Bisa memperkuat kekuatan yang emang udah kita punya, dan menjadikan kelemahan sebagai ruang bertumbuh. Tahu persis tujuan hidup lo apa, nilai diri lo apa, prinsip-prinsip yang lo pegang apa, dan bisa memetakan goal ke depan. Setiap self-development harusnya diawali dengan self-awareness dulu. Kalau kita mau mengembangkan diri, selalu step pertamanya adalah mengenal diri. Self-awareness dulu, self-improvement kemudian. Yang kedua adalah self-regulation atau self-control, atau mengendalikan diri. Kalau kita udah tahu diri kita seperti apa, mari kita kontrol, mari kita kendalikan. Termasuk bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Kalau kita marah, apa yang harus dilakukan? Kalau sedih, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau kecewa, harus ngapain? Ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, maka kita akan tetap on track dengan target-target dan tujuan kita. Kita bisa memulai dengan tahu persis life values kita atau nilai diri kita dan menjalaninya. Apa nilai diri lo dan lo pegang terus. Jaga itu sampai kapanpun. Sebagai contoh, gue punya 3 life values yang paling utama: freedom atau kebebasan, learning, pembelajaran, dan integrity atau sesuai dengan apa yang gue lakukan. Dan gue punya 10 prinsip hidup yang gue jalani terus, gue pegang terus. Dan itu menjadi panduan kompas gue untuk menjalani hidup ini. Yang ketiga adalah motivasi diri. Ini nggak kalah pentingnya. Kita udah tahu pentingnya motivasi dalam menjalani hidup kita. Bagaimana menjaga motivasi kita agar walaupun terkadang naik turun, tapi nggak turun-turun banget. Gimana cara kita bisa termotivasi melakukan sesuatu, bagaimana kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita konsisten, dan membuat strategi untuk bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Disiplin adalah gabungan antara yang nomor 2 dan nomor 3, self-control dan motivasi. Termasuk bagaimana kita bisa punya motivasi intrinsik dalam melakukan sesuatu. Terpicu bukan hanya karena validasi orang lain. Terpicu bukan karena hanya semangat atau pujian dari sekitar. Terpicu bukan karena fear of missing out dari teman-teman di sekeliling kita. Tapi terpicu karena kita benar-benar menginginkannya. Terpicu karena kita benar-benar mau meraih goal kita. Terpicu karena ada keinginan mendalam dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Nomor 1, 2, dan 3 tadi adalah tentang kita dengan diri sendiri. Sementara nomor 4 dan nomor 5 yang akan gue bahas adalah tentang kita dan orang lain. Yang keempat adalah berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau self-awareness adalah mengenali diri, maka empati adalah mengenali orang lain. Kita perlu betul-betul tahu apa yang orang lain rasakan dan menyesuaikan cara kita berperilaku serta berkomunikasi. Memahami sudut pandang mereka dan menyesuaikan cara kita berbicara. Sebagai contoh, ketika gue tahu orang ini tipenya thinking sama tipenya feeling, cara gue menyampaikan pesan akan berbeda. Misalnya ada sebuah masalah di tim, kalau dia orang thinking, gue akan pakai kata-kata orang pemikir. Menurut lo, kalau ini terjadi, apa implikasinya? Menurut lo, kalau pilihan ini kita ambil, dampaknya apa? Apa yang akan terjadi kalau kita mengambil jalan ini? Apa saja akibat-akibat yang akan muncul? Dan kira-kira mana pilihan terbaik
yang logis untuk kita ambil. Itu kalau ngomong sama orang thinking. Tapi kalau ngomong sama orang feeling, pesannya sama, cara menyampaikan pesannya beda. Apa sih yang lo rasain kalau kita ambil pilihan ini? Baiknya, menurut lo, kita ambil yang mana yang sama-sama enak? Harusnya kita pilih opsi A atau opsi B yang menurut insting lo paling pas. Mana yang lo paling sreg? Keduanya memang penting. Bagaimana kita memilih keputusan penting, dirincikan, ala thinking, tapi juga insting kita mengarah ke yang mana? Ala feeling. Walaupun tidak bisa dibuat dikotomi seperti itu, memisah-misahkan thinking sama feeling, soalnya memang saling beririsan, tapi yang penting lo paham maksudnya, gimana cara kita berempati ke orang lain. Terakhir yang kelima adalah managing relationship dengan orang lain. Self-awareness tentang mengenal diri, empathy tentang mengenal orang lain. Self-regulation atau self-control tentang mengendalikan diri, mengelola diri. Sementara managing relationship adalah mengelola orang lain, atau tepatnya hubungan kita dengan orang lain. Penting untuk kita terus bersosialisasi, membangun hubungan yang positif dan bermakna, sehingga kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, orang menerima itu, dan orang mau berkolaborasi, bekerja sama dengan kita. 5 hal ini yang gue dapat dari buku Emotional Intelligence Daniel Goleman harus bisa kita latih terus, kita lakukan terus untuk mencapai kecerdasan emosi yang tinggi. Saat kita sudah cerdas secara emosional, kita akan lebih mudah menjalani banyak hal dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Like, comment, dan subscribe channel ini. Salam pembelajar.